Baik ya, sudah hadir semuanya. Jangan lupa absen ya. Baik, suara saya yang di rumah. Di sini nggak usah dinyalain suaranya ya, yang di lab. Barangkali ada yang di rumah, nggak dinyalain suaranya. Cuma kedengaran nggak suara saya? Masuk di sana ya? Halo? Oh, semua di sini ya? Semua di sini ya? Tinggal satu orang Pak. Oh, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Ya, hari ini kita mulai praktikum ya, karena mata kuliahnya ini praktikum dan banyak kita latihan-latihan ngoding ya, latihan ngoding. Sebelum dimulai praktikum, saya sampaikan dulu bahwa sebagian materinya ini adalah informatika dulu ya, materinya dulu masih relevan digunakan untuk pengantar ya, pemrograman web, praktikum ya. Tapi sebelum praktikum saya ajak Anda untuk mengenal dulu apa sih nanti praktikumnya hari ini, apa saja gitu ya. Jadi di akhir-akhir akan ada tugas yang harus Anda kerjakan ya, mengulang kembali materi yang disampaikan hari ini ya. Baik, materi hari ini adalah konsep dasar web. Saya lepas dulu ya. Kemudian nggak ada apa-apa ini. Baik, hari ini materinya konsep dasar web, kemudian arsitektur web. Ya, arsitektur web itu bagaimana sih nanti cara kerjanya, barangkali yang belum mengenal pemrograman web ya. Bagi yang sudah mengenal, mungkin uh, mudah memahami karena ini pengantar. Kemudian HTTP, apa itu HTTP? Hypertext Transfer Protocol ya, protokol yang digunakan untuk mentransfer ya, protokol yang digunakan untuk jalur komunikasi ya, jalur data ya, komunikasi data. Data apa? Data hypertext. Data hypertext. Jadi seperti saya presentasi hari ini lewat web ya, itu jalur komunikasinya HTTP. Jadi presentasi hari ini ada wajah saya, ada video, berat nih ya. Makin banyak data yang lewat, ya, maka jalurnya juga akan macet. Kalau jalurnya gede mungkin masih longgar gitu ya. Jadi kalau jalurnya sempit, macet, itulah yang kenapa jadi tersendat-sendat ya, internetnya jadi agak lambat, bisa jadi rebutan jalur. Kalau ingat kita
beberapa hari yang lalu ada gangguan Telkom gitu ya. Udah itu kita sudah bisa bayangin bahwa jalurnya kalau ada gangguan kayak jalurnya terputus, maka akan lewat ke jalur yang lain. Nah, jalur yang lain ini agak belum siap gitu ya, jalan tembusan gitu ya, jalan alternatif dan kalau orang bilang itu jalan tikus ya. Nah, jalan tikus namun sesuai dengan namanya kecil, sempit, maka sering macet, apa namanya, malah macet di situ. Ini ya, tersendat, ya, tersendat. Kemudian ada istilah ini apa, client side programming. Client side ini kita nggak panjang-panjang ya, nggak bahas panjang, nggak kayak kursusan kita ini ya. Kenapa nggak kayak kursusan? Karena di kuliah ini beda ya, kuliah itu kadang kita dapat itu dasar-dasarnya saja. Nah, kalau sudah kuasai dasarnya, pingin lebih advance gitu ya, kita baru perdalam lewat kursusan gitu ya. Pak Subur juga kursus juga ya, Rento ya. Waktu liburan kemarin itu kursus juga ya, 2 bulan data scientist gitu ya. Khusus yang ikut dosen-dosen saja, S2, S3, materinya berat juga, lumayan. Tapi sebelum kursus ke sana, Pak Supur juga ikut kursus programming juga ini ya, yang ikut lulusan SMK, gitu ya. Lulusan SMK, mahasiswa seperti Anda. Nah, itu dimanfaatin ya. Kursus di mana Pak? Banyak kursusan sekarang ini, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis itu Anda bisa ikut di Kominfo, ya. Disediakan pemerintah. Nah, Kominfo Anda bisa perdalam di situ. Banyak pilihan ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Nah, gitu ya. Bisa kita pilih-pilih. Kalau mau lebih bebas, kita bisa bayar gitu ya. Kalau di Kominfo mungkin diberi waktu, di time, dikasih batas waktu, dinilai, diuji dan sebagainya. Kemudian server side juga demikian ya. Server side-nya kita khusus ke PHP nantinya. Kalau client side itu berarti pemrograman di sisi browser, ya JavaScript, ya CSS, ya HTML, gitu ya. HTML, CSS, JavaScript. Tapi JavaScript-nya nanti kita nggak sampai tinggi-tinggi nanti ya, kita lihat aja deh. Biasanya sih kita langsung ke programming server side ya. Kemudian istilah web server. Web server ini digunakan untuk menjalankan program pemrograman sisi server ya. Jadi semuanya baik klien apa server nanti kita jalankan menggunakan web server gitu ya. Jadi setiap kali running nanti dijalankan di web server. Ada software bundle yang kita sebut sebagai yang populer ya, populer di saat ini adalah XAMPP. Nah, itu nanti diinstal. Kemudian konsep HTML nanti kita akan praktikum langsung ya, menguji gitu ya, uji langsung. Materi hari ini adalah ini ya, apa namanya? Objektif tujuan kita mempelajari ini antara lain mahasiswa dapat menerangkan konsep dasar web ya, dan arsitektur web ya, arsitektur jadi nanti bisa membuat kode dan menjalankannya, running jalankannya. Wajah saya tutup ya, mungkin di sana ada dengung-dengung enggak ya, supaya nggak berat. Yang satu saya pakai punya kampus yang presentasi ini ya, karena komputernya berat di tempat saya, jadi saya pakai yang di dalam di kampus punyanya lab. Yang satu pakai jaringan yang lain ya, pakai laptop yang kecil. Laptopnya udah tua ya, tua 2013 2014 ya. Tapi masih bisa buat presentasi lah. Tapi kalau buat praktikum, buat kerja berat ya.
berat sekali gitu ya. Bentar ya, Pak Subur, tak minum dulu. Perutnya mulai keroncongan siang. Baik, mahasiswa dapat kedua mahasiswa dapat menyebut dan menerangkan pengertian HTTP. Nanti kalau sudah mengikuti mata kuliah ini Anda diharapkan dapat menerangkan client side, apa itu client side, ada server side, programming. Ini programmingnya juga ya. Kita kenapa mata kuliah ini semester berapa, Mbak? Tiga. Algoritma pemrograman sudah dipelajari ya, pernah ya? Oh iya. Ya wis nanti langsung aja. Sebenarnya karena programming maka kita akan dasarnya adalah algoritma dan pemrograman. Tapi tidak apa-apa kita nanti sambil jalan saja deh. Ya. Mahasiswa dapat menyebutkan contoh website web. Ini nanti ada tugas ya, ada muncul di classroom ya, nanti jam 11 muncul. Mahasiswa dapat menerangkan definisi ADM-nya. Baik, kenapa kok kita belajar pemrograman web ya? Karena ini ya, internet dan web berkembang pesat sekali ya. Pesat sekali. Saya masih ingat ya, 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu mengajar anak-anak diploma 3 juga ya. Itu webnya masih ini materi-materi 10 tahun yang lalu sebenarnya ini ya, tapi masih digunakan lah. Jadi bisa dipakai yang pengantar ya. Jadi kalau 10 tahun yang lalu mungkin masih banyak yang statis. 20 tahun yang lalu, jadi Pak Subur di sini di Universitas Kuliah ini ya, sebelum adanya universitas itu sudah ada 20 tahun yang lalu ya. 2000, sejak tahun 2000. Sejak berdirinya ini Istiqom. Itu masih kondisinya memang belum begitu seperti saat ini ya, tapi udah internet itu sudah mulai tinggi di sana. Pak Subur masih ingat itu waktu-waktu itu ya, pakai warnet pertama kali, ya pokoknya semuanya tergantung di sana ya. Dan banyak yang masih statis ya, web 2 itu baru muncul tahun-tahun munculnya blog ya. Munculnya blog tahun 2005, 2000. Nah, web 2 itu. Kemudian dalam tempo mengikuti deret ukur, web sudah menampilkan data secara dinamis berganti-ganti. Nah ini ya. Jadi 2005, 2004 lah sudah mulai bikin ini ya interaktif, ada interaktifnya, ada terintegrasi juga datanya. Nah semua itu diperlukan pemrograman ya. Jadi bikin tadi itu udah zaman-zaman itu MySQL itu juga mulai booming waktu itu ya. Nah, itu butuh programming. Kemudian banyak kursusan-kursusan ya, banyak beredar SQL. Di Balikpapan juga ada orang Australia, orang mahasiswa dari Australia pulang ke Balikpapan, pulang-pulang itu dia mau balik lagi, dia ada uang, akhirnya dia buka kursus ya, salah satunya MySQL. Nah itu Pak Subur masih ingat juga ya. Jadi dia mengiklankan diri kursus MySQL. Apa itu MySQL? Database ya. Untuk web. Dulu masih laku ya, kalau sekarang udah MySQL, ketawain orang ya. Nah, MySQL itu gunakan untuk menyimpan data ya. Jadi dulu kursusnya SQL kita, mainnya di SQL, banyak sekali SQL. Nah, SQL itu digunakan untuk mengolah data-data.
data-data yang ditampilkan di web. Kemudian di data-data itu sifatnya penting ya. Dulu masih belum begitu penting ya. Sekarang udah besar sekali. Diperlukan fasilitas keamanan. Ya. Dulu masih orang bebas mengeksploitasi. Belum muncul UU ITE. Sekarang sudah muncul undang-undang ya, undang-undang informasi transaksi elektronik. Nah, dulu masih belum ya, masih usulan. Maka diperlukan keamanan. Ya. Jadi kalau kita membangun sistem itu juga kita harus pikirkan keamanannya. Jadi dua yang kita pikirkan, desainnya, sistemnya, jalur komunikasinya, terus kemudian yang kedua adalah keamanannya. Bukan hanya itu juga, termasuk duitnya juga. Bukan hanya itu juga, termasuk maintenance dan terusnya. Itu banyak ya hal-hal yang terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah pemrograman. Ini ya. Pemrograman itu sebenarnya bagian kecilnya saja ya. Jadi kalau kita mau membangun rumah, gedung kayak Universitas Mulia sini ya, bukan teknik sipil saja yang berjasa membangun gedung ya. Tapi juga ada elektro, ada mesin, ada hukum, ada macam-macam. Semua bidang studi tadi ada manfaatnya. Ada keilmuan tadi banyak manfaatnya mendukung ya. Jadi tidak hanya pemrograman saja kalau di sini ya, tapi juga yang lain-lain. Nah, paling tidak ini pemrograman di awal semester 3, semester Anda ini ya, semester 1 itu Anda perdalam ini pemrograman ya, dasar banget. Nanti kalau Anda melangkah ke jenjang lebih atas, maka ada banyak keahlian yang harus Anda pelajari, Anda harus siap gitu ya. Jadi ini penting ya, pemrograman ini dasar, jadi perlu diperdalam, perlu dilatih kemampuan kita. Kenapa dilatih? Kalau sudah terbiasa pemrograman itu seperti kita mempelajari bahasa ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sudah terbiasa ngomongnya cas-cis-cus ya, dengar orang ngomong bahasa Inggris ngerti, senyum-senyum sendiri ya. Tapi kalau nggak ngerti diem aja ya. Nah, itu penting nih ya, makanya pemrograman ini kita harus kuasai. Aplikasi web dapat diintegrasikan, nanti juga akan ada semakin berkembang web-web tadi nanti akan digunakan oleh aplikasi web yang lain, misalnya aplikasi Android, ya, misalnya aplikasi desktop, ya. Nah, ini semua dapat diintegrasikan dengan perangkat lain. Ya, itu juga memerlukan pemrograman. Jadi pemrograman ini penting ya, kita dasar ini. Masalahnya tidak semua orang mampu membuat program, walaupun mampu kadang tidak punya banyak waktu untuk mengurusi. Ya ini kalau sudah jenjangnya tinggi ya kadang kita mampu sih yang buat bisa aja, tapi saya sudah nggak bisa punya waktu untuk bikin kecil-kecil itu. Sudah serahkan aja ke anak-anak muda misalnya gitu ya. Tuh yang orang yang sudah menduduki level tinggi biasanya ini tidak mampu, maka dia punyanya duit gitu ya. Udah duitnya dijalankan. Nah, ini semua kita butuh pemrograman ya. Itu kenapa kita butuh pemrograman. Next ya. Apa itu web? Nah, apa itu web? Web itu jadi gini ya, kita kalau belajar pemrograman, cara baca kita pertama adalah suka membaca ya, suka membaca dan menulis. Waduh Pak, saya nggak suka ya. Sulit kalau nggak suka itu. Jadi gimana dong Pak? Ya dipaksa-paksain ya, disuka-sukain, ya. Dihobi-hobikan ya. Jadi hobi gitu ya. Kita masih muda ya, masih punya banyak waktu luang. Terus apa hubungannya dengan web Pak? Ini tadi ya kita ke sini dulu ya. Jadi untuk kita bisa belajar pemrograman tadi, kita harus banyak membaca. Ini ya, tidak semua orang mampu membuat.
Kita mahasiswa harus mampu ini, setelah mengikuti kuliah ini harus mampu ya. Waduh, Bapak maksa dong. Iyalah, dipaksa. Ngapain kuliah kalau dipaksa gitu ya. Jadi diri kita sendirilah yang maksa gitu ya. Itu namanya udah dewasa. Tapi kalau yang maksa, yang mendorong-dorong itu orang tua, itu belum dewasa. Kenapa kok belum dewasa? Kenapa? Karena masih suka didorong-dorong, bukan keinginan sendiri, bukan tanggung jawab sendiri. Ya, ya itu. Ya, coba lihat anak-anak itu kalau mau makan, gitu ya. Budi, makan siang. Nah, itu ingatin budinya. Bentar ya. Nah, bentar mah. Nah, si bentar lagi, panggil lagi, bentar lagi, panggil lagi di kamar. Akhirnya dibawain makanannya nih. Ibu suap ya. Iya mah. Suapin deh sama mamanya. Ya. Nah, kalau dewasa udah ya, lapar perutnya, perutku lapar deh. Ya, udah cari makanan sendiri, beli sendiri dan sebagainya. Walaupun duitnya dari orang tua ya. Jadi kalau sudah dewasa, udah punya anak istri, tanggung jawab ya. Anak istrinya juga harus dibiayai, dia cari biaya sendiri gitu ya, kerja sendiri, tanggung jawab namanya ya. Itu juga dengan jadi mahasiswa ini, maka Anda latih itu kemampuan tanggung jawab. Nah, terkait dengan pemrograman, tanggung jawab kita adalah sebagai mahasiswa belajar menguasai pemrograman ini ya. Sampai habis mengikuti kuliah ini nggak ada yang bisa nanti, nanti akhir-akhir kuliah akan ada evaluasi ya nanti ya. Jadi itu ya. Terus apa hubungannya dengan web ini Pak? Ini ya, kalau kita mau belajar pemrograman, kita banyakin membaca, banyakin mencoba. Terus kemudian ikut komunitas-komunitas dalam programming gitu ya, terkait ya itu ya. Bertanya, tapi sebelum bertanya dipelajari dulu sampai detail, ngerti kan, terbuka semuanya kan. Mahasiswa itu gitu ya. Nah, tadi ada yang SMS Pak Subur, Pak nanti malam kuliahnya online apa offline? Nah, kan? Ya kan? Makasih Pak. Ya baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, jadi kalau kita pelajari tadi itu berarti kita banyakin itu tadi ya, banyakin job trial, praktikum sendiri, banyak kemudian menantang diri kita untuk membuat sendiri gitu kalau sudah pelajari gitu ya. Dengan adanya tantangan tadi, challenge ya berarti kita akan coba ya. Enaknya kalau kita belajar komputer ya, programming. Coba. Jadi banyakin membaca ini penting ya. Sama seperti yang ada di depan Anda ini, apa itu web? Simpel aja sih, web disingkat dari www, misalnya W3 atau web, sistem dari dokumen hiperteks saling terkait. Kan kalau dibacain satu persatu seperti sebuah paragraf, sebuah kata pengantar, agak panjang ya, butuh waktu ya, apalagi nanti di next ini ada banyak penjelasan, karena butuh waktu. Bagaimana supaya caranya membaca cepat gitu ya? Pak Subur pernah ikut pelatihan juga ini, pelatihan membaca cepat. Jadi penting juga kita membaca cepat, supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya cepat gitu ya, kita menangkap pesan ya. Bukunya tebel gitu ya, bisa kita baca itu dan kita pahami secara cepat ya. Nggak banyak itu orang bisa memiliki kemampuan itu.
Memangnya ada Pak, ada ya. Jadi sumber belajar itu caranya membaca cepat gitu ya. Ada namanya skimming ya, skimming. Tapi ada juga loh, dulu saya juga gitu ya. Saya belum pernah membaca cepat gitu tadi, nggak tahu ilmunya ya. Saya baca buku itu nggak paham-paham sampai mengulang lagi, sampai akhir semester itu mengulang lagi di bab satu lagi, dibaca lagi bab satu, nggak selesai-selesai kan ya. Padahal kan harusnya kalau akhir semester itu ya sudah babnya bab selesai, bab akhir. Bacanya kalau mau ujian bacanya di bab satu lagi gitu ya. Bacain baru nyampe mau bab 2 sudah teler sendiri ya kan. Ini karena nggak bisa membaca. Bisa baca sih cuma nggak ngerti-ngerti caranya paham ya. Nah, ini Pak Subur kasih tahu ini. Sekarang yang ada di depan Anda itu apa itu web gitu ya. Caranya memahaminya ada tekniknya ini. Skimming. Skimmingnya adalah apa? Mengambil kata kunci dari setiap paragraf. Kata kunci dari setiap paragraf. Kata kunci. Ada kan di YouTube itu orang kalau baca anak-anak itu masa dibuka-buka aja bukunya saya cepet banget gitu. Tapi ngerti dia. Wah nggak mungkin dong. Ya paling tidak 2 kali baca. Tapi katanya tutornya itu 1 kali baca udah ngerti semua. Nah, saya tanya nih buat yang hadir semua di sini. Apa jawabannya? Apa itu web? Satu kata aja, kata kunci. Ayo. Apa ya? Apa ya? Ahmad Saidil. Ahmad, mana Ahmad? Adakah? Ya, apa itu web? Apa Mas? Sebuah sistem yang dapat diakses melalui internet. Itu ada kata-katanya dari situ enggak ini? Kok malah menyimpang? Enggak ada kata-katanya yang ada di sini. Jawabannya harus kata kunci ya. Ade Nuralia, mana? Ya, apa? Situs yang dapat diakses. Satu kata kunci itu kata, Mbak ya. Kata. Kata itu ya kata, satu kata aja. Kata kunci. Francisca. Apa? Apa Mbak? Dokumen? Halaman yang berisi teks. Indeks. Mana itu kalimat yang ada di mana? Kata di mana? Indeks. Muhammad Pak siapa itu? Pak siapa? Muhammad, ya. Ya, apa? Dokumen, Pak. Dokumen. Ya. Iya, dokumen. Kok bisa, Pak? Itu dokumen hiperteks ya. Dokumen. Jadi web itu dokumen, kan? Iyalah. Kalau satu aja, dokumen apa, Pak? Dokumen hiperteks dong. Itu dong. Hiperteks itu apa? Nah, misalnya gitu ya. Ya, Mas.
Jadi hypertext itu apa? Nah, hypertext ya teks yang banyak kan ya. Di dalamnya mengandung kode, kode-kode, kode HTML, kode CSS, kode apa itu Java, banyak video, suara dan sebagainya, banyak. Nah, kumpul semua jadi satu hypertext. Yang bentuknya dalam bentuk teks gitu ya. Kemudian terjemahkan. Nah, kita ambil satu dua kata kunci di situ yaitu dokumen. Saya tangkap ya. Baru kemudian di penjelasannya ada di paragraf berikutnya. Di dokumen tadi nanti kemudian di kompilasi ya. Kompilasi dalam bentuk teks ya, gambar, video tadi ya. Sehingga orang bisa melihat secara apa namanya? Visual ya, secara visual. Lakukan navigasi ya, berselancar dari satu halaman ke halaman yang lain. Ini penjelasannya ya dia. Nah, ini kita kalau baca-baca ya itu tadi langsung aja ambil kata kunci tiap paragrafnya. Buku juga demikian ya. Poin-poinnya itu apa ini, ngerti, insya Allah gitu. Sehingga orang itu bacanya bisa cepat, gitu ya. Set gitu ya. Nah ini butuh kebiasaan ya. Kita nggak bisa belajar sekali, dua kali, nggak bisa belajar sampai 5 kali, tapi berkali-kali ya, berkali-kali. Jadi oleh karena itu Anda juga demikian ya, boleh sekali aja belajar. Jadi belajarnya terus-terus. Baik, kembali ke sini ya, arsitektur web standar ya. Arsitektur web standar itu kurang lebih seperti ini dulu ya. Jadi dulu komputer yang ada di depan atau di atas ini ya, itu pertama kali request biasanya. Request ini jalur panah biru ini adalah taruhlah ini ada WiFi atau kabel apa namanya RJ45 yang terhubung ke server gitu ya. Mau jaraknya jauh atau jaraknya pendek atau di lokal gitu ya. Nah, kurang lebih jalurnya komunikasi demikian. Dia request biasanya. Istilahnya request itu meminta halaman web. Nah, halaman web itu disimpan di server yang sini ya. Nah, server sini disimpan. Kemudian dia menyimpan dokumen-dokumen tadi ya. Ini dokumen-dokumennya ini di bawah ini. Nah, dokumen hypertext ini kemudian sesuai dengan diminta oleh klien, maka begitu ketemu dia kirimkan, serahkan dalam bentuk dokumen yang diminta tadi ya. Nah, ini secara sederhana digambarkan kurang lebih demikian. Jadi kalau dia request dokumen yang diinginkan tadi, maka begitu ketemu ya dikembalikan kepada klien. Mengembalikan servernya. Jadi server ini tempatnya untuk menyimpan banyak dokumen tadi. Nah, sekarang ada pemrograman dinamis ya. Nanti kalau klien ini mau request dokumen itu lagi, tapi dokumennya sama ya. Tapi beda isinya, misalnya KTP nih, KTP. Dokumennya sama, tapi beda isinya. Isinya anak KTP ya tiap-tiap orang beda kan ya. Nah, datanya tadi disimpan dalam sebuah basis data. Ya. Basis data ini kemudian digabungkan dengan dokumen HTML tadi. Ya. Nah, itu disisipkan di sini, ya sesuai dengan yang diminta tadi, ya akan berikan di sini. Jadi seperti kita saat ini ya login gitu ya, sesuai dengan data kita, gitu ya. Login, masukkan username, password, misalnya, ya kirimkan. Oh ketemu ini username-nya, password ini. Nah, berdasarkan data yang disimpan di sini ketemu. Kalau ketemu dikembalikan ke klien yang minta. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini arsitektur web dinamis. Nah, ini kemudian kita terapkan di komputer lokal kita ya. Komputer lokal kita. Nanti caranya bekerja menggunakan protokol HTTP. Apa itu protokol HTTP? Nah, protokol yang digunakan untuk mentransfer atau mengalirkan data dokumen lewat www ya, lewat protokol internet ini www.
Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik umum ya, dapat digunakan berbagai macam tipe dokumen ya. Jadi dokumennya banyak tadi ya, dokumen HTML, dokumen teks, dokumen suara, video dan sebagainya. Nah, semuanya bisa dilewatkan melalui protokol ini. Pengembangan HTTP dikoordinasi oleh konsorsium. Jadi semuanya standar kita menggunakan internet itu semuanya ada standarnya ya, konsorsium di 3Chain. Nah, ini oleh IETF ya, organisasi yang menseragamkan ya. Jadi kita nggak bisa bikin sendiri kalau nggak disahkan oleh ini komunitas engineering ini ya, komunitas profesional ini, para ilmuwan ada semua di sini. Kebanyakan dari kita ya menggunakan saja gitu ya, menggunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini semuanya seperti demikian ya. HTTP juga memiliki versi ya. Versinya sampai sekarang ini juga masih bisa digunakan, versi HTTP 1.1, HTTP 2, HTTP 3 dan sebagainya. Itu perkembangannya versinya masih lambat nih ya, masih standar 1.1. Nah ini juga kemudian ada istilahnya protokol HTTPS. HTTPS atau S-nya ini adalah secure, aman. Jadi kalau data yang dilewatkan biasanya ya ini ya, digunakan untuk transfer dokumen yang dilewatkan itu kalau pakai HTTP doang itu telanjang dokumennya, telanjang Pak ya, nggak pakai MAC-nya udah dibuka ya. Tapi kalau pakai HTTPS ya, S ini ya, secure. Nah ini ya, itu dokumennya dimasukkan ke dalam berangkas apa namanya, deposit box, berangkas lah ya, apa namanya, kapsul ya, kapsul, enkapsulasi nanti istilahnya, dimasukkan di dalam tas gitu ya. Tasnya itu terbungkus ya, susah dibuka, jadi ada kuncinya sendiri tasnya itu ya. Nah, jadi kalau ada pihak-pihak yang akan mengambil tas itu dan mengambil dokumennya, itu kalau tanpa kunci yang sah gitu ya, ya dokumennya mungkin bisa dibuka tapi hancur, nggak bisa digunakan. Nah ini yang penting HTTPS ini. Jadi sekarang website juga sudah pakai HTTPS ya. Nah, punyanya universitas, punyanya Pak Sepur ini juga menggunakan. Jadi itu semua awal mula ya, awal mula internet ya muncul ya, dilahirkan berdiri ya. Ya ini oleh tim Berners-Lee dari Massachusetts, Universitas Massachusetts di Amerika. Kita jangan juga melupakan tim Berners-Lee ini ya. Ini adalah bapaknya internet ya, bapaknya internet. Dan seterusnya ini ya, sejarah dari internet ya. Kalau kita bahas satu-satu ini lumayan panjang ya. Kita kadang pinginnya langsung Pak, langsung aja Pak kita praktikum. Nanti bisa saya baca sendiri ini Pak. Oke, kita langsung saja praktikum ya. Kemarin apa namanya, praktikum kita adalah terkait dengan dokumen ini ya, bahasa ini ya. Web server. Nah, praktikum kita adalah web server, perangkat lunak aplikasi yang membantu untuk memberikan konten yang dapat diakses melalui internet ya. Jadi web server. Jadi websitenya itu bisa diakses, bisa dibaca di handphone dan sebagainya, itu dijalankan oleh server web. Nah, server web ini tugasnya untuk melayani web ya, perangkat lunak ini ya, bantu menjalankan. Penggunaan paling umum web server adalah hosting website ya, untuk game, menyimpan data, untuk cloud computing dan sebagainya. Ya, web server untuk kita ya, kita biasa menggunakan di lokal ya, biasanya untuk developer. Jadi kalau kita itu posisinya adalah developer pengembang ya, kita belajar menjadi
coder apa tuh coder programmer ya programmer. Baik, kita langsung saja ini web server kita lanjutkan ya. Web servernya adalah server bundle ini ya, server bundle. Kita biasa menggunakan ini ya, SAM. Ya. Dulu ada yang namanya appshop tapi ketinggalan sudah. Yang masih bertahan itu adalah SAM, ya. Kemudian LAMP dan BAM, ya. Ini biasa ada. Lalu ada database PHP, ya, zaman PHP dan SQL ini kita pelajari hari ini ya. Baik, kita mulai ya. Di websitenya nanti sudah. Kita cek di komputernya masing-masing ya. Yang perlu kita sediakan di sini diperiksa di komputernya masing-masing. Ketik di sini SAM, gitu ya. Ketik di sini SAM, XAM PP. Gak ada ya. Ini punya Pak Subur gak ada ini. Kalau di Apache Branch gak ada ya. Ya, baik, kita kalau tidak ada kita klik di sini tadi Apache Branch. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, di sini kita unduh ya. Download nih. Tapi sebelum download dicek dulu komputernya masing-masing ya. Settingnya. Apakah punya kita ini sistemnya sesuai dengan yang dipersyaratkan atau tidak gitu ya. Caranya dicek ini. Nah, ini komputer saya Intel Core i7 HD ya. Nah, ini mungkin direkomendasikan. RAM-nya oke deh, RAM-nya oke. Sistemnya 64 bit nih ya, 64 bit. Berarti ini udah Windows-nya ya, Windows-nya 64 bit, sistemnya 64, prosesornya 64 bit. Oke. Windows-nya 10 Pro. Oke. Nah, ini cek di komputernya masing-masing. Kalau ini 32, nah biasanya bedakan dengan komputernya masing-masing ya, 32, maka Anda harus 32. Oke ya, jadi ini sudah memenuhi syarat untuk aplikasi kita ya. Karena kita tadi nyari ya, ini sini ya. Nah ini mau pakai yang mana, 74 kah atau 8? Nah, ini yang direkomendasikan, boleh Anda pakai 73, boleh 74, boleh 8, boleh. Terus Pak Subur pakai yang mana? Nah, pakai mana ya? Pakai yang 64 aja deh, gitu ya, tengah-tengah, gitu. Boleh. Baik. Nih. Berapa? 160 mega. Oh, besar betul. Berapa ini? Oh, downloadnya lalu betul. Nggak mungkin ini 14 hari. Kalau gitu dicari dulu ya. Ini kalau kita download kayaknya sengaja di deh. Kita cari dulu di komputer ini apakah sudah ada software-software yang bisa digunakan. Oh, udah ada, bersih semua di tempat saya. Bersih. Terus gimana dong? Ada. Kita cari di hard disk kita. Komputernya masih baru ya. Karena kalau download kita nggak bisa jalan ya.
Yang bisa download di download ya, silakan di download. Kalau yang sudah punya filenya, ini ya, ini 2015, kelamaan nih ya. Cari yang agak baru ya. Software ini 2015 semua ya. Win32. Aman. Kuliah. Rusak, mau rusak nih. Ini ya, ini kuliah. Ini pemrograman web. Oke. Ini kita coba mundur lagi ya, si apa namanya, ini versi 7 ya, 74. Versi 5 terlalu lama. Enggak bisa ini ya. Jadi yang ini nggak bisa, kita cancel. Nah, berapa menit? 40 menit, 25 menit. Oke, coba. Ya ini cepat nih, kalau yang cepat yang lewat sini ya. Coba. Oh, cepat sekali, 1 menit. Jadi nggak perlu pakai dokumen yang lama ya. Silakan juga di apa namanya, di Indo. Ya. Nah, ini sudah. Terakhir kok notepad. Iya, selesai alhamdulillah. Ya, ini ya. Kita install. Ya, Bitnami.
important because activated. Oke, AC-nya next ya. Untuk aman kita next saja ini ya. Lebih aman kita next saja. Letaknya dari C send. Bahasa Inggris ya. Oke, next. Jadi next saja ya. Thank you. Say hello to you. Ini proses install. Begitu diunduh selesai, diinstal. Ini besar sekali, ini bisa bengkak jadi 1 giga ya, kurang lebih.
Ya, sudah selesai. Kita finish ya. Sudah. Nah, ini muncul di sini di bawah. Kita nyalakan kontrolnya. Ya, sehingga muncul seperti ini ya, save control panel. Nah, yang kita butuhkan pertama kali hanya ini ya, web server. Kita mau mengujinya dulu ini. Web server dan MySQL juga boleh biasanya dijalankan. Nah, kita jalankan di sini, klik tombol start. Nah, muncul ini ya, kalau diblokir oleh Windows, kita allow aja ya, kita allow aja. Supaya nanti bisa jalan. Gitu ya. Kemudian public network, oke deh, kita berikan dulu ya. Kita tinggal allow aja. Jadi bisa diakses keluar gitu ya. Lewat jalur mana? Nah, di sini ada Apache web server tadi ya. Dia lewat jalur 80. 80 itu nomor port ya, nomor pintu jalurnya. Jalur standarnya adalah 80, kemudian 443 ini untuk HTTPS. Jadi yang 80 ini HTTP, 443 HTTPS. Ini standar ya. Standar. Kemudian kalau mau dijalankan basis datanya, MySQL ini kita startnya. Jadi kalau nggak dipakai, kita biarkan aja. Jadi allow itu tadi ya. Nah, portnya adalah 3306. Ini standar ya, standar default. Ini bisa kita atur sendiri. Nanti kalau ada port yang kosong, ya, kita bisa manfaatkan. Baik, kita menggunakan standar aja dulu. Kemudian klik di sini ada admin ya. Kita klik admin di bagian Apache ya. Kita klik admin. Nah, localhost ini adalah komputer lokal ya, komputer lokal di tempat kita. Komputer lokal di tempat kita. Nah, sekarang kita membuat dokumen baru ya, dokumen HTML, misalnya menguji ini ya. Jadi menguji ini ya, apakah oh ya, kalau kita matikan gimana? Nah, caranya menguji dimatikan gini ya, Apache-nya di stop gitu ya. Kita balik ke sini, kita refresh saja ini. Kalau dimatikan tadi apa efeknya? Ya, error ya. Can reach this page ya ini. Localhost refuse to connect. Jadi karena mati dia nggak bisa connect. Coba kalau kita jalankan lagi, start gitu ya. Nah, ini nyala lagi ya. Artinya di sini nanti jalan di komputer lokal. Karena kita ingin lihat versi dari PHP kita, nah, versinya ini ya 74. Tapi lihatnya di sini ya, PHP info. Kita klik, ya ini ya, PHP info, diklik versi 7423. Versi 7423, ini versi yang baru ya. Ini ada kapan dibuatnya, ada tulisannya di sini ya. Kemudian PHP MyAdmin itu digunakan untuk mengelola data tadi ya. Kita klik datanya ada di mana? Oh, di sini ya. Ini PHP MyAdmin. Jadi sama seperti ini ya, kalau kita matikan di PHP MyAdmin-nya nggak bisa diakses juga. Refresh. Ya, ini error. Berarti perlu dinyalakan. Connect invalid setting. Kita jalankan, start, nanti dia akan kembali terhubung dengan MySQL. Ya, terhubung kembali. Bisa ya? Sekarang kita membuat dokumen, ya, dokumen baru kita, ya. Caranya untuk membuat dokumen HTML, tadi kita lihat presentasinya mana?
ini kita buat dokumen HTML baru. Kita lihat meluncur ke ada contohnya ini ya. Dokumen HTML itu biasa kita ketik menggunakan editor, namanya dicari di sini namanya apa? Editor kemarin Visual Code, nggak ada ya. Komputernya masih baru semua di tempat saya ini. Berarti kita harus install itu ya. Tapi sebelum ke sana kita pakai Notepad dulu ya. Notepad dulu, daripada install waktunya nggak cukup nanti. Kita pakai Notepad dulu. Waduh Pak, Notepad deso banget Pak. Baik, kita coba dulu ya, kita percobaan dulu HTML. Jadi ada struktur HTML biasa kita gunakan. Jadi rumusnya kalau kita mau membuat dokumen HTML hypertext tadi ya, itu rumusnya ada HTML lalu diakhiri oleh /HTML. Jadi ini satu dokumennya biasanya diapit antara HTML dan /HTML. Di dalam dokumen itu ada biasanya kepala ya. Kepala kemudian diakhiri oleh kepala. Di bawah kepala biasanya ada badan, body. Kemudian di bawahnya lagi ada body. Nah, di kepala biasanya tersimpan informasi-informasi, minimal ada judulnya ya. Minimal ada judulnya, titel. Kita berikan ini titel. Kemudian diakhiri oleh /titel. Misalnya titelnya apa? Misalnya titelnya mengenal HTML. Server ya. Server atau SAM ya. Dan HTML. Kemudian di bagian body kita ketikkan perintahnya untuk menampilkan di web. Misalnya gini, P itu adalah paragraf ya. Jadi kita tuliskan kode-kodenya kurang lebih seperti ini. P/P. Misalnya paragraf. Halo teman-teman. Biasanya adalah hello world gitu ya. Halo teman-teman. Hari ini kita lagi belajar setelah itu kita simpan. Caranya nyimpan dokumennya harus bentuknya HTML. Bentuknya harus HTML, bukan TXT ya. Caranya nyimpan, kita klik file sini, lalu simpan save as. Sini ekstensinya TXT kita ubah jadi all files gitu ya. Kemudian kita simpan dalam bentuk dokumen latihan, yang misalnya kita beri namanya latihan 1. Latihan 1. Jadi kalau menulis nama file berkas ya, Anda nggak boleh kayak nulis bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gini ya. Latihan, L-nya besar, T-nya diikuti huruf kecil. Terus kemudian ada spasi begini, nggak boleh ya. Spasi itu dilarang ya. Nah, jadi mepet gini ya. Gunakan huruf kecil semua ya, jangan huruf besar semua. Jadi diawali oleh huruf ya. Diawali oleh huruf, jangan diawali angka. Kenapa Pak? Nanti error nanti. Penjelasannya nanti ada telusuri nanti. Kemudian kasih ekstensi ya, dot nih, HTML. Dot HTML, bukan TXT ya, dot HTML.
pastikan di sini encoding UTF-8 ya. Bentar, jangan diklik save dulu ya. Kita taruh dokumennya bukan di documents tapi di mana? Di sini ya, di C ya. Terus kemudian yang di SAM tadi, SAM-nya muncul di sini ya. Nah, ini. Nah, dokumen-dokumen ada di htdocs gini ya. Di htdocs ini. Tik htdocs, lalu bikin directory di sini namanya SI diploma ya. 2A ya. Bekas apa? Iya, SID 2A. SID 2A. Buat direktori di sini, ya htdocs ini tadi ya. Direktorinya di sini. Terus masuk di situ direktori. Nah, latihan 1 HTML ini simpan di direktori ini. Simpan save. Ya. Jadi save. Sekarang kita buka websitenya tadi. Di mana websitenya? Di sini ya. Ini ketikkan di sini direktur namanya localhost ya. Terus slash ini SID2A. Slash. Lalu kita enter. Ya, ini ya. Ini adalah dokumen yang kita buat tadi ya. Tanggalnya jam berapa ya, ini besarnya juga muncul di sini. Kemudian web servernya muncul semua di sini ya. Versi sekian dari Windows 4, OpenSSL, PHP 74 dan seterusnya. Ini portnya 80. Kalau kita klik dokumen tadi ya, kita klik. Nah, ini hello teman, hari ini kita belajar halaman web. Nah, oke ya. Ini HTML. Kemudian pemrograman HTML ini kita sebut sebagai pemrograman sisi klien. Ya. Kalau kita ingin tahu kodenya, bisa klik kanan sini ya, bagian ini diklik kanan, kemudian view page source. Nah, ini kodenya HTML-nya sama seperti yang kita tulis di sini ya, sama ya. Ya, ini sama ya. Jadi kalau kita ingin lihat kodenya, ya diklik kanan tadi, view page source, muncul kodenya kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau yang dari lihat, seperti yang dari view page source-nya itu Pak, bisa jadi situ loh, atau harus pakai yang dari file-nya? Ya, pakai itu juga bisa. Skenario-nya bisa di Pak? Di-delete. Gak usah sama, kalau sudah ada ya pakai yang ada itu aja. Ya kan ini bisa langsung dibuka di browsernya Pak, yang namanya source code-nya. Yang dari browser ini apakah bisa diedit Pak? Bisa. Nah, itu kan langsung bisa diubah juga Pak? Oh, kalau 32 ya 32 aja. Kalau dia diedit nanti belum nyampe kita sana, belum bahas. Nanti kalau dibuka, dibahas di sini nggak cukup waktunya, Mas. Jadi gunakan yang sudah ada aja dulu, gitu ya. Kemudian apa yang ada di situ ya kita gunakan praktikum ini sesuai dengan materinya. Nanti kalau diedit-edit, aduh, nggak cukup waktunya bahas edit. Kita nggak bahas edit. Ini bisa dipenting Mas ya, sampai nanti pelajari di rumah. Ya. Baik ya, kita kembali ke sini. Ini dokumen HTML ya. Jadi dokumen-dokumen HTML itu bisa kita lihat dari apa yang sudah ada di sini. Misalnya ini juga, Pak ini kalau dokumennya PHP misalnya gitu ya. Ya, ini dokumen PHP ini berarti server side. Berarti ada dari sisi server ya. Server itu gimana? Penjelasannya yang tadi ya.
Ya, ini yang dinamis ya ini ya. Jadi kalau server itu berarti di sini ada sisi apa namanya pemrograman yang dijalankan di sisi server. Seperti mengambil data, ini kan nggak bisa langsung dibuka publik ya. Nah, mengambil data ini yang tidak ditampilkan langsung, yang ditampilkan adalah dokumennya ini. Kurang lebih itu. Jadi kalau di sini adalah PHP, itu berarti yang ditampilkan langsung nilai-nilainya seperti ini. Ya. Nilai-nilai ini diambil dari program ya. Jadi nggak bisa langsung muncul begitu aja. Tapi yang kita terima adalah dalam bentuk HTML, dokumen HTML. Bagaimana caranya kita membuat dokumen HTML? Mari kita buat lagi latihan 2 misalnya. Kita next ya ini ya. Kita bikin dokumen yang jalan di server. Jadi ini dokumen yang jalan di klien. Kita bikin baru new namanya. Pakai HTML juga yang tadi karena kodenya kurang lebih sama. Bisa kita copy paste tadi ya. Aduh, udah hilang. Jadi karena kodenya sama tadi, kita bisa copy paste di sini. Nah, ini kita kopas ya, kita kopas. Tadi, Ctrl A, lalu di copy, lalu ditempel di sini. Ini kurang lebih kodenya sama ya. Nah ini web server, ini HTML kita ganti ya. Kita ganti PHP, dokumen PHP. Ya. Berikut ini, nah berikut ini latihan dokumen PHP. Nah, PHP itu apa singkatannya? Memberi harapan masuk. P hyper text. P text protokol. Di dokumen PHP itu biasanya disisipkan di antara dokumen HTML. Caranya disisipkan ya. Cara penulisannya biasanya disisipkan di dalam kode HTML. Breaknya ada kasih, kalau ganti baris kasih break gini ya, di add break ya. Contoh perhitungan ini. Luas dan keliling persegi panjang. Nah, gitu ya. Kita hitung luas dan keliling persegi panjang. Misalnya diketahui persegi panjang dengan P panjang P sama dengan 10, lebar, tinggi, height ya. L sama dengan 5. R. Hitung luas dan kelilingnya.
Jawab. Panjang P sama dengan ini ya. Oke. Ya, 10 ya. Lebar L sama dengan 5. Luas sama dengan panjang kali lebar. Terus apa? Keliling sama dengan dua kali panjang P ya. P plus L ini ya. P L. Nah, untuk menjawab ini kita butuh algoritma ya. Algoritma sederhana aja, input, proses, output gitu ya. Gunakan algoritma sederhana. Algoritma apa namanya? Atau langkah-langkah ya. Langkah-langkah input, proses, output. Input kita tandai ini ya. Jawabannya ada di bawah. Ganti paragraf. Panjangan. Nah, untuk membuat proses input, proses output tadi kita buat dokumennya, dokumen PHP ya. Diawali oleh kurung lancip, tanda tanya, diikuti kata PHP gini. Kemudian diakhiri di bawahnya kurung lancip. Gini ya. Nah, ini diakhiri gini. Ini dokumen PHP ya. Langkah-langkah. Karena kita menggunakan input, proses, output, ya maka kita tambahkan di sini komentarnya. Input, bagian input tuh yang mana? Gitu ya. Kita tambahkan lagi di bawah proses, ya. Tambahkan lagi di bawah output, ya. Nah, dari sini inputnya yang mana kira-kira? Ini kan ya. Sedangkan prosesnya adalah luas dan keliling. Nih. Jadi inputnya adalah panjang dan lebar. Prosesnya adalah luas dan keliling, hitung-hitungan ini. Outputnya ya hasilnya ini. Nah, nanti kita keluarkan hasilnya. Dengan demikian kita bisa buat untuk membuat nilai mengambil data ini ya 10 ya, misalnya panjang P ini, P sama dengan 10 gitu. Nah, ini. Kemudian lebar L ini. Dolar, diikuti dolar dulu ya. Dolar
diakhiri titik koma, proses. Maka prosesnya adalah luas sampai sini. Luas sama dengan panjang P kali bintang ini ya, L. Lebar juga kita ukur, lebar keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Outputnya tinggal diketik di sini, output echo ini ya, echo output luas. Echo break ya, echo break. Echo lagi keliling. Ini harus sama ya, sama seperti ini. Ya, jadi yang ini adalah dokumen PHP. Nah, dokumen PHP diawali oleh delimiter PHP ini dan diakhiri delimiter tanda tanya kurung lancip. Nah, dokumen-dokumennya adalah ini ya. Kodenya adalah ini, kode PHP. Jadi dengan langkah-langkah algoritma input proses output ya, input kita masuk tandai di sini. Mana yang input dari ini semua, kita tandai ini, kemudian prosesnya ini ya, kita tulis di sini, outputnya adalah ini. Kadang orang menulis print, gitu, boleh juga print itu cetak ya, biasanya juga bisa digunakan. Nah, kemudian ada echo juga, itu sama fungsinya dengan print. Kita jalankan sekarang. Tapi sebelum dijalankan kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu, save as seperti tadi ya. Nah, jangan lupa di bagian save as type itu pilih all files gitu ya. All files misalnya dari latihan 1 boleh ya, namanya sama, boleh. Tapi ekstensinya beda ya. PHP. Baik ekstensi PHP. Kalau tadi ekstensinya HTML, kalau ini ekstensinya PHP. Kita simpan. Jangan lupa encodingnya UTF-8 ya. Standar untuk dokumen web. Oke, kita save. Dan kita cek di sini ya. Nah, ini sudah muncul, di refresh. Nah, ini sudah muncul latihan 1 PHP. Ukurannya sekian, agak gede ya. Karena banyak tadi dokumennya dibuat 15 menit, 17 menit. Kita klik ya. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 50. Ini tadi apa nih? Ini tadi luas ya. Luasnya adalah 50, kelilingnya adalah 30. Betul enggak? Betul ya? 10, 10, 5, 5, 30 ya. Yang lebih itu ya. Pak, itu kalau hasilnya ditaruh langsung boleh ya, boleh saja. Misalnya sampai di sini P kali ini nanti ditarik ke sini bisa ya. Di luas ini ditarik ke sini, copy ini ya. Tempel di sini. Ditambahi petik ini ya. Tambahi petik, kemudian dipisahkan titik ini. Sama dengan ini. Kemudian ini juga keliling, kita copy, kemudian tempel di sini. Namanya, ya. Sama dengan tambahi titik ini. Terus simpan. Nah, tinggal save aja. Nanti hasilnya adalah, nah ini ya. Hasilnya adalah luas
P kali L 50. Coba kalau nilainya kita ganti, misalnya panjangnya ini 30 misalnya. Berapa kira-kira? Ini diganti juga ya, 30. Simpan. Hasilnya adalah, nah di refresh ini hasilnya 150 kalau panjangnya 30 ya. Panjangnya 30, hasilnya adalah 150. Ini betul ya? Mudah ya? Jadi inilah programming untuk apa namanya, kalau kita lihat kodenya di view source, hasilnya adalah hanya HTML doang seperti ini. Nah, ini kan berbeda dengan kode yang kita tuliskan di sini. Artinya apa? Artinya yang kode PHP itu dieksekusi di dalam server ya, tidak ditampilkan. Ini semua juga gitu ya. Jadi kode-kode HTML yang ditampilkan. Kalau kode-kode PHP seperti ini, variabel-variabelnya ini tidak ditampilkan. Hasilnya seperti ini ya. Jadi yang ditampilkan di sini hanyalah kode HTML. Artinya di sini dikirim dalam bentuk dokumen HTML gitu ya. Walaupun ekstensinya PHP gitu ya. Kira-kira itu penjelasan dari presentasi tadi ya, di ini ya, di sini ya. Di ini kenapa kok datanya berbeda-beda, nanti kirimnya ke sini ke klien, diterimanya oleh klien itu datanya yang berbeda-beda. Ini karena dieksekusi di sisi server. Ya, ini ya. Ya, itu pengantar dari saya. Ya. Kemudian kalau kita ngetik pakai ini kan kita nggak tahu ya. Kita ganti perkaliannya jadi X gitu ya. Biasanya gitu ya. Jadi, kalau kita klik hasilnya kayak apa yang jadinya. Kita cek di sini jadinya kayak apa. Kita tutup. Nah, ini ya, tinggal di refresh saja hasilnya. Nah, ini hasilnya kayak gini, syntax error, unexpected X, X-nya nggak dikenal nih Mas, gitu dia bilang. Mas ini nggak dikenal ini, string, nggak boleh stringnya harus ada di dalam, gitu. Nah, ini errornya muncul berupa ini. Jadi kita debug ini ya. Nah, di sini disebutkan errornya di baris ini Mas, nah, di baris 27 gitu ya. Kalau pakai ini kan kita nggak bisa memeriksa kan baris 27 itu yang mana gitu ya. Kecuali kalau Anda paham ya notepad-nya ini ya. Nah, kita lihat di bawah ini ya, line 27. Oh ini loh ya. Bisa ditangkap ya. Berarti ini ada yang keliru misalnya. Oke, kita perbaiki. Oh, ini loh. X-nya ini nggak dikenal, nanti bintang misalnya. Gitu ya. Jadi kita cek di sini, kita refresh, hasilnya jadi berhasil lagi. Nah, inilah kekurangan dari Notepad ya. Kalau kita menggunakan Notepad, mungkin mode-modenya juga agak lambat ya. Agak lambat. Kita butuh editor baru namanya apa? Visual Code ya, Visual Code. Kita ketik sini Visual Code. Nah, tadi dicari nggak ada ya, Visual Code ini download ya. Ya, sini sesuai dengan komputer kita masing-masing ya, 64 bit. Kita pilih di sini sudah tersedia banyak di 64 sama 32 aja. Kita pilih di sini misalnya 64. Ini user installer gitu ya. Ya. Berapa mega? 79. Oke. Jadi ini alat yang kita gunakan untuk kode ya, menyusun kode. Ya, ini alatnya kayak kurang lebih seperti ini.
Ya, kalau sudah di-download kita install. Jadi ini yang kita butuhkan untuk praktikum ke depan ya. Yang kita install. Oke. Ya, kita kasih install. Oke. Install. Finish. Sekarang kita buka ya. Soal kodenya udah buka ya. Langsung buka dia. Ya. Kalau sudah buka, kita buka direktori kita tadi SID2A. Buka di sini, buka folder ya, open folder. Ya, arahkan ke mana tadi? C, persen, lalu Adidas, nah, SI2 kita klik. Ya. Yes. Nah. Ini kodenya seperti ini ya. Jadi kalau PHP, kalau HTML kita buka ini, nah, kurang lebih kodenya agak enak dilihat ya. Nah ini caranya gini, kita lihat kode yang PHP kita lihat. Oh ini ya, jadi tanda-tandanya udah kelihatan enak dibaca ya. Warna-warni tulisannya. Jadi kalau kita ngetik-ketik minggu depan bisa dilanjutkan pakai ini ya. Bagi yang menggunakan laptop sendiri silakan dipersiapkan ini. Tolong tugasnya jangan lupa ya dikerjakan. Tugasnya ada di sini ya. Ini tadi diulang lagi, tolong dilengkapi di tugasnya masing-masing. Kerjakan sendiri ya di komputernya masing-masing. Kemudian dicoba kode menghitung apa sembarang ya. Dilakukan input proses output, hasilnya seperti apa, dieksekusi. Udah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu pengenalan dari saya hari ini, praktikum ya. Jadi kita bahas mengenai HTML, terus kemudian PHP ya. Bagaimana caranya menginstalasi, kemudian menggunakannya dan mengeksekusi. Saya rasa sudah saya sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk diulang kembali ya materi hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya. Nanti ini ada videonya, Pak. Ya, videonya ini sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube ya. Apa namanya, Pak? Apanya? YouTube-nya kan ada di Pak Sebut. Enggak tahu kan? Harusnya tahu dong. Kemarin dijelasin. Segura ID gini ya. Nah ini di sini kan, ini ada yang klik ini ya. Nah, itu nggak usah diklik, nggak apa-apa. Soalnya ada di bagian bawah. Gitu ya. Nah ini ada medsosnya Pak Subur ya. Twitter ini YouTube, ada yang diklik aja YouTube. Nah ini ya. YouTube-nya ada di sini, diklik ini. Nah ini materi minggu lalu ini sudah ada. Pengantar perkuliahan web, BK Medsos. Diikuti semua di sini, ada banyak materi yang tahun-tahun sebelumnya ada. Ya. Jadi muncul di sini. Ada lagi yang tanya? Jadi ini udah saya rekam ini ya. Langsung saya upload ke bawah. Ya? Ya, cukup ya.
Nah, nanti diulang lagi di rumah kalau belum belum tatak, belum familiar. Nanti kita coba di rumah, belum kemudian dikumpulkan, kerjakan di tutorialnya boleh ditulis, boleh dilaporkan PDF, boleh bikin YouTube ini boleh. Banyak tutorialnya di YouTube ya. Silakan pokoknya dikerjakan tugasnya, tutorialnya diulang lagi. Oke ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang.